baik gitu ya untuk menenangkan baby atau buah hati gimana dok? Tadi kan dokter menjelaskan ya cara menggendong yang benar gitu ya, yang mungkin bisa cepat menenangkan bayi itu kayak gimana? Jadi yang paling mesti diingat ya, posisi bayi jangan gini gendongnya. Kalau udah rewel banget nih, paling enak adalah bayinya kepalanya taruh di antara buah dada bundanya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengar detak jantung bundanya. Karena udah berdasarkan penelitian nih, ternyata bayi-bayi yang rewel itu kalau didekap ke sini kupingnya mendengarkan detak jantung bundanya, biasanya dia akan nyaman. Kenapa? Karena bayangkan dia 9 bulan dalam kehamilan, dia dengar detak jantung itu, dia dengar duk duk. Nah, buat dia itu sesuatu suara yang sangat menenangkan untuk dia. Selamat datang di Alo Talks, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama para ahlinya yang pastinya berguna banget nih buat ayah dan bunda. Nah, di sesi podcast kali ini temanya baru jadi ortu, yuk sigap hadapi masalah kesehatan bayi yang sering terjadi. Kita akan membahas mengenai apa aja sih masalah kesehatan yang mungkin bisa terjadi pada bayi. Penasaran gak nih ayah bunda? Tapi kalau dilihat dari judul podcastnya sih kayaknya yang nonton kebanyakan para orang tua baru nih yang baru aja dikaruniai buah hati untuk pertama kalinya, ya gak sih? Kalau iya, selamat ayah dan bunda. Nah, sebagai orang tua baru wajar aja kok kalau ayah dan bunda mungkin ngerasa khawatir jika si kecil nampaknya tuh rewel atau nangis gak berhenti-berhenti. Padahal popoknya baru aja diganti, baru aja disusui atau diberi PASI, dan juga ditidurkan di tempat yang nyaman. Well, hal tersebut sebenarnya wajar aja kok ayah bunda. Tapi perlu dipahami nih, kalau tangisan pada bayi itu merupakan cara ia untuk menunjukkan apa yang dirasakannya. Karena kan bayi memang belum bisa berbicara ya ayah bunda. Makanya ia mungkin akan rewel, nangis kalau sedang merasakan sesuatu, termasuk nih saat mengalami masalah pada kesehatannya. Nah, untuk itu ayah dan bunda harus mulai belajar mengenali kira-kira masalah kesehatan apa sih yang sedang dialami si kecil beserta tanda-tandanya supaya ayah dan bunda bisa memberikan penanganan yang tepat kepadanya. Nah, makanya pas banget nih ayah bunda menyaksikan Alo Talks kali ini karena bersama saya sekarang udah hadir seorang dokter spesialis anak yang akan sharing-sharing dan menjawab rasa penasaran serta keresahan ayah bunda. Yup, sekali ini udah ada Dr. Atila Dewanti, spesialis anak konsultan di sini. Halo Dr. Atila, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Seneng banget ya aku diajak ngobrol di sini hari ini. Ketemu lagi nih kita ya dok ya, sama-sama masih di acara Alo Dokter. Dr. Atila sekarang kesibukannya apa aja nih? Masih seperti biasa, ngasih vaksinasi untuk anak-anak yang sehat sama telemedicine untuk anak-anak yang lagi kena COVID. Oke deh, nah ini kita ngobrol pastinya nggak berdua ya dok, karena sudah ada teman kita nih, Bunda Kesha Ratuliu. Halo Bunda Kesha, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sekarang babynya usia berapa bulan? Sekarang Quenzi udah baru banget kemarin tanggal 12, 3 bulan. Baru aja 3 bulan? Iya, baru banget 3 bulan. Ya ampun, lagi gemes-gemesnya. Tapi gak kerasa loh, kayak kemarin perasaan masih newborn, tiba-tiba sekarang dia udah bisa liatin mamanya, udah bisa gerak-gerak gitu. Dia kan diam aja nggak bisa ngapa-ngapain. Udah naik berapa kilo nih kalau udah 3 bulan tuh? Quenzi itu lahir di 3,1, sekarang udah 6,1, jadi udah naik 3 kilo. Udah naik 3 kilo aja ya. Karena harus kita pelajari tuh ya, tiap bulan bayi tuh harus naik dalam 3 bulan pertama nih, Kesha, dia harus naik sebulan 1 kilo. Oh gitu, jadi berarti Quenzi bagus ya. Keren banget. Alhamdulillah. Hasilnya cukup. Iya. Alhamdulillah. Nah ini pastinya kan Kesha juga sebagai bunda baru gitu ya, orang tua baru, pasti punya pengalaman-pengalaman gitu, entah panik kah atau bingung menghadapi baby karena ini kan bayi pertama ya, anak pertama gitu. Nah dok, mungkin bisa dijelasin nih ke ayah bunda di rumah juga gitu ya, apa aja sih yang nyebabin baby tuh misalnya baru aja ditidurin atau abis dimandiin udah dikasih ASI tapi nangis terus, rewel gitu. Apa aja sih nih dok penyebabnya? Oke, mungkin pertama-tama sebelumnya saya ucapin selamat ya buat kelahiran si baby Quenzi, sama untuk ayah bunda di rumah yang baru punya bayi pertama kali ini ya. Jadi memang
kita tuh seneng banget, tapi di lain waktu kita was-was ya kalau anak kita nangis, rewel, bingung kenapa nih? Karena sebetulnya bayi itu belum bisa ngomong. Jadi dia tuh cara untuk ngasih tahu ke kita sebagai ayah bundanya tuh dengan menangis itu. Menangis itu bisa macam-macam, bisa karena dia haus atau lapar, atau juga mungkin karena mungkin lagi pengen didekap, atau juga mungkin bisa juga karena sakit. Jadi banyak banget nih penyebabnya nih. Jadi sebetulnya ada ininya ya, kita mungkin bisa jangan khawatir dulu, tapi coba step-step gimana caranya untuk menenangkan. Apa udah diganti belum popoknya atau gimana? Nah kalau Bunda Kesha sendiri ada pengalaman gimana sama baby Quenzi? Termasuk yang anteng kah? Kan ini cowok gitu ya. Apakah termasuk baby yang cool, anteng dibawa kemana-mana atau gimana? Quenzi tuh sebenarnya termasuk baby yang anteng kalau kata orang-orang, tapi kan tetap aja namanya aku ibu baru, dengar anak nangis dikit tuh pasti sangkanya rewel gitu kan. Quenzi tuh paling kalau nangis, aku pernah panik banget dia nangis karena misalkan dia ngantuk, tapi lapar juga. Jadi dinyusuin tuh kadang dicopot, kadang lagi nyusuin lagi, copot lagi, terus nyusuin lagi. Nah itu tuh yang bikin aku bingung sebenarnya dia lapar atau enggak sih gitu. Itu aku kadang suka panik kalau misalkan itu terjadi terlalu lama. Tapi Quenzi so far sih alhamdulillahnya karena orang-orang bilang kalau Quenzi itu anteng, jadi aku juga oh iya ternyata Quenzi itu dibanding bayi-bayi lain termasuk anteng ya. Sama pas kemarin pas Quenzi pernah kena COVID, nah itu aku agak panik juga tuh karena kan kita nggak tahu ya ini virus baru yang kita nggak tahu efeknya gimana di bayi, jadi aku sempet panik banget saat itu gitu. Itu baby Quenzi kena COVID pas usia berapa bulan? Itu kayaknya belum 2 bulan deh, apa udah 2 bulan pas gitu, aku lupa itu waktu itu. Tapi gejalanya cuma sedikit, alhamdulillahnya anget doang. Padahal kan sebelum-sebelumnya bayi agak susah ya dok kena COVID ya. Iya, Di betul. varian ini yang lumayan banyak ya, baby kalau ya. Delta biasanya nggak terlalu banyak, tapi ke Omicron ini lain, dia menyerang anak-anak. Iya Pokoknya benar. kalau ayah bundanya kena, hati-hati, biasanya dalam beberapa hari pasti si kecil juga kena. Oh, Jadi gitu. itu gejalanya apa? Waktu itu Quenzi cuman anget aja. Kalau Oh. papahnya yang kena sama Quenzi aja, aku nggak kena alhamdulillahnya. Kuat Nah ya? itu papahnya agak berat, gejalanya ada batuk, ada demam, terus ada meriang juga. Nah kalau Quenzi itu cuma anget aja, dan dia rewelnya cuman malam pertama pas dipisahin sama papahnya aja tuh. Itu agak rewel banget, aku agak kewalahan sih. Terus langsung deg-degan. Iya, itu sebelum PCR, tapi belum besoknya PCR. pas PCR, oh positif, mungkin akunya udah tahu juga dia kenapa, jadi aku udah lebih tenang dan dianya juga jadi tenang kali ya. Karena kan baby suka ngerasain apa yang ibunya Betul. rasain ya. Prinsipnya tuh ya, pokoknya bundanya harus tenang dulu. Kalau bundanya tenang, anaknya ikut tenang. Tapi kalau misalnya si kecil rewel nih, terus kitanya nih sebagai ayah bundanya ikut panik, nah si kecil juga makin panik. Jadi Oh, kayak lingkaran gitu. setan, jadi malah makin rewel ini, kita panik, rewel. Jadi nggak berhenti-berhenti masalahnya. Oh, Jadi Bener baby tuh banget paham nih. gitu ya, maksudnya perasaan ibunya gitu ya. Iya, paham banget dia. Dia tahu banget, dia bondingnya kan kuat banget antara si bayi sama bundanya. Jadi bener, jangan panik, prinsipnya itu. Oke dok, tadi kan penyebabnya banyak gitu ya, entah karena tadi perlu dielus atau apa, atau mungkin bisa nggak sih karena penyakit gitu dok yang perlu dikhawatirkan ayah bunda, kapan nih perlu dicek atau dibawa ke dokter gitu? Ya, jadi gini, pertama untuk ngingatin ayah bunda di rumah ya, pokoknya kalau bayi kita rewel, apalagi nih baru lahir kan ya, apalagi kayak misalnya tadi baby Quenzi 3 bulan, itu masih memang fase-fasenya rewel yang kita belum tahu apa. Karena itu tadi dia memang bicaranya itu memberitahu ke ayah bundanya dengan menangis. Prinsip pertama adalah jangan panik, itu dulu. Kalau kita panik, anaknya makin rewel. Nah, tapi sambil kita juga cari tahu nih apa penyebabnya. Banyak banget nih penyebabnya. Mungkin aku ulas lagi ya. Pertama, yang paling sering sih haus atau lapar. Jadi perhatikan, mungkin kalau udah 2 jam kemungkinan besar sih dia lapar. Tapi kalau udah 2 jam, udah tidur nyenyak masih rewel, nah mungkin pipis kali dia. Coba lihat deh, mungkin dia baru pup atau pipis. Atau yang ketiga mungkin dia butuh aja pengen didekap sama ayah bundanya ya, itu juga mungkin salah satunya. Dan satu lagi juga mungkin juga dia ada suatu penyakit yang menyerang diri dia nggak tahu, mungkin dia mau demam, itu kan jadi rewel si kecilnya kan. Jadi harus tahu nih sebagai ayah bunda, kira-kira anakku kenapa ya rewelnya ya, sambil dicari tahu tadi semuanya itu. Dokter Atila, jadi cara yang baik gitu ya untuk menenangkan baby atau buah hati gimana dok? Tadi kan dokter menjelaskan ya cara menggendong yang benar gitu ya, yang mungkin bisa cepat menenangkan bayi itu kayak gimana? Jadi yang paling mesti diingat ya, posisi bayi jangan gini gendongnya. Kalau udah rewel banget nih,
paling enak adalah bayinya kepalanya taruh di antara buah dada bundanya. Supaya apa? Supaya dia bisa mendengar detak jantung bundanya. Karena udah berdasarkan penelitian nih, ternyata bayi-bayi yang rewel itu kalau didekap ke sini kupingnya mendengarkan detak jantung bundanya, biasanya dia akan nyaman. Kenapa? Karena bayangkan dia 9 bulan dalam kehamilan, dia dengar detak jantung itu, dia dengar duk duk. Nah, buat dia itu sesuatu suara yang sangat menenangkan untuk dia. Jadi coba deh, ayah bunda di rumah coba kalau udah rewel banget nih, jangan panik prinsipnya ya. Udah gitu gendong seperti itu, taruh kepalanya di sini. Terus peluk, biarkan dia mendengarkan detak jantung kita. Nanti dalam beberapa menit dia akan diam. Kayak teknik apa menggendong bayi kangguru gitu ya? Betul, itu betul. Jadi kalau untuk anak yang kecil prematur kan dia ada tuh teknik kangguru, jadi ditaruh di sini. Prinsipnya adalah ditaruh di antara kedua belah buah dada bundanya. Taruh sini kupingnya biar nempel, terus peluk. Nah, Bunda Kesha pernah ada pengalaman atau nyoba cara yang tadi disampaikan Dokter Atila nggak? Aku kalau gendong Quenzi emang berdiri gitu, jadi M-shape. Oke. Karena lebih nyaman juga buat kitanya, juga lebih apa ya, lebih nggak susah. Kadang kalau kayak gini kan suka punggungnya sakit sebelah gitu, tapi kalau di dada dia rata kan, jadi nopangnya tuh rata gitu. Terus Quenzi juga pernah rewel banget waktu itu, jadi aku udah susuin, terus udah gendong juga, udah apa-apa semua tuh nggak mau. Tetep nangis terus lama banget lagi. Padahal Quenzi tuh nggak pernah kayak gitu. Terus aku cari tahu, aku tanya sama orang tuaku, mertuaku, terus aku konsultasi juga sama dokter di Alo Dokter. Ternyata penyebabnya Quenzi tuh kolik. Kolik tuh kayak kembung ya dok ya? Kalau ininya, jadi dia kembung karena mungkin minum susu ada udara masuk ya dok biasanya. Biasanya mungkin perlekatan waktu minum ASI itu nggak benar. Oh iya benar, jadinya dia kolik. Ngecup buah dada bundanya belum bagus, jadi dia ada udara yang masuk. Nah, itu bisa suka bikin kolik. Iya, itu rewel banget sampai akhirnya aku disaranin sama dokternya untuk kasih minum ASI lebih banyak, terus dipeluk juga, terus dipijat gitu. Nah setelah aku lakuin saran-saran dari dokternya, bener Quenzi setelah itu agak buang-buang angin, abis itu dia akhirnya tidur pules gitu, nggak rewel lagi. Ternyata caranya cuma diasiin, terus dipeluk sama dipijat gitu. Aku suka banget sih tuh ngeliat baby spa atau baby dipijat, itu cute banget gitu dok. Memang ini manfaatnya bagus ya dok yang memijat ini untuk bayi gitu dok? Bagus banget, jadi bener banget tadi yang dilakukan ya. Jadi kalau emang khawatir nih si kecil kenapa, ya udah telemedicine aja ke Alo Dokter bisa ya, nanti udah bener tuh tadi tahapan-tahapannya. Yang pertama jangan lupa juga berikan ASI, karena ASI itu kita tahu isinya tuh paling lengkap, udah ada imunoglobulin, jadi untuk daya tahan tubuh si kecil. Takutnya kan juga mungkin dia awal sakit, apalagi mungkin waktu awal mau COVID mungkin agak rewel kali ya, ya. Jadi ASI itu udah salah satu obat pertama buat si kecil. Kemudian ya itu tadi bener banget, jangan lupa dipijat, karena dengan pijat itu membuat dia relaksasi ya, apalagi misalnya dengan menggunakan minyak-minyak yang wangi atau ada harum-harum tertentu membuat dia lebih nyaman ya. Itu sudah ada penelitian juga tuh, pijat bayi itu sangat efektif untuk menaikkan berat badan si kecil. Oh gitu. Jadi coba deh tiap minggu lakukan tuh pemijatan untuk si kecil, itu akan membantu banget buat menaikkan berat badan si kecil. Kemudian kalau memang ternyata nih memang ada gejala kayak batuk pilek pada si kecil, itu nggak usah pakai obat loh ya, nggak ada obat-obat tertentu yang apalagi antibiotik bikin sembuh, nggak ada. Jadi yang penting adalah dipijat, kemudian boleh nih misalnya dimandiin pakai air hangat, atau kalau emang dia udah buntu banget nggak bisa nafas kan suka tuh mampet gitu. Nah boleh juga dikasih apa ya, di dalam ember gitu air hangat, tetesin minyak kayak minyak tuan gitu. Nah terus kita bersama-sama si kecil 15 menit, itu akan enak tuh dia menghirup udara. Oh gitu. Jadi dari aromanya juga menenangkan, kandungannya juga bagus gitu ya dok ya. Nah ini aku juga mau tanyain, seberapa sering sih dok harus memijat bayi baiknya? Apakah setiap habis mandi, atau sebelum tidur, atau seminggu sekali gitu dok? Kalau misalnya pijat bayi yang sedikit-sedikit aja boleh tiap mau mandi, boleh ya. Bukan yang pijat bayi yang bener-bener setengah jam yang kayak di spa gitu, enggak. Cuman misalnya pijat-pijat telapak kaki, telapak tangan, itu si baby akan seneng sambil kita ngobrol. Nah itu juga bonding loh. Jadi yang ngerjain kita nih bundanya sambil ngobrol. Kamu sekarang udah bisa apa nih? Kayak 3 bulan ya, kan harusnya udah mulai bisa di tummy time tuh. Jangan lupa dilatih ya. Tummy time itu jadi dimiringin gitu, terus dia belajar tengkurap.
Karena nanti 4 bulan dia sudah harus tengkurap nih Quenzi nih. Sendiri ya? Sendiri, Oke. 4 bulan loh, dia sekarang udah diajarin dengan namanya tummy time. Nah itu boleh loh sebelum mandi, kan dia dilatih tummy time, kita boleh tuh sambil mijet-mijet gitu. Oke. Jadi boleh banget dilakukan. Tapi kalau misalnya untuk spa gitu biasanya sih kan itu bener-bener full pijet, biasanya sih 2 minggu sekali atau sebulan sekali boleh. Tapi kalau kita yang melakukan boleh anytime. Oke. Kalau Bunda Kesha gimana pengalamannya sama baby Quenzi? Emang suka dipijit juga? Bener-bener pengaruh banget gitu ya dari pijatan atau suka pakai minyak apa biasanya? Wah, nggak salah berarti ya, saran dokter yang kemarin tuh juga menyarankan aku untuk mengusapkan minyak telon dan memijat si kecil karena ternyata minyak telon itu bisa menghangatkan tubuh si kecil dan juga membantu mencegah perut kembung pada bayi. Nah, minyak telon yang dipakai sama Quenzi kemarin itu minyak telon dari Telon Lang Plus. Siapa sih yang nggak tahu minyak telon dari Telon Lang Plus? Karena kan caplang dipercaya menjaga warisan budaya leluhur Indonesia, jadinya nggak perlu diragukan lagi manfaat dan kandungan di dalamnya. So, buat teman-teman sesama orang tua baru yang nonton podcast ini, aku mau info ini kalau Telon Lang Plus ini memiliki kandungan minyak kayu putih. Kandungan minyak kayu putih dapat menghangatkan tubuh bayi dan mengurangi beberapa keluhan yang si kecil alami. Sementara itu, kandungan minyak kelapa dan minyak adas yang lembut di dalam minyak telon ini cocok digunakan dan dapat melembabkan kulit bayi. Biasanya aku olesin Telon Lang Plusnya ke Quenzi itu setiap abis mandi dan sebelum tidur, plus saat lagi rewel juga. Oh iya, satu lagi nih Bun, kalau bagi kita dan si kecil, aroma dari Telon Lang Plus ini harum banget dan menenangkan banget kan, tapi aroma kayu putih yang sangat terasa di Telon Lang Plus ini ternyata nggak disukai oleh nyamuk karena di dalamnya terkandung natural rodinol, jadi nyamuk nggak akan deket-deket sama si kecil sehingga tidur si kecil nyaman dan bebas gigitan nyamuk selama 10 jam. Untuk para bunda, penting banget nih pilih produk minyak telon yang aromanya alami, pas dan berkualitas seperti Telon Lang Plus. Nah, ini udah jadi sahabat aku banget dan Quenzi. Apalagi Telon Lang Plus ini mudah banget didapetin Bun. Ada kok ini di berbagai apotik, baby shop, minimarket, supermarket, dan juga di Caplang Official Store. Ya ampun, aku jadi keasikan ngomong sendiri deh di kamera. Maaf ya, kita Gak balik apa-apa. lagi ke ngobrol-ngobrol lagi ya kayak tadi ya. Gak apa-apa, justru thank you banget nih Bunda Kesha udah mau sharing pengalamannya sebagai mamah muda baru ya ke followers Alo Dokter dan juga subscriber Alo Dokter semuanya. Nah mungkin terakhir nih, karena memang waktu udah terbatas, gak kerasa udah lama banget kita ngobrol. Mungkin Dokter Atila ada yang mau disampaikan nih pesan-pesannya untuk ayah bunda di rumah, cara menangani baby agar nggak rewel lagi dan anti panik untuk orang tua juga. Oke, jadi untuk ayah bunda di rumah nih, kalau misalnya baru punya baby, apalagi kayak Kesha yang baru punya baby Quenzi yang super lucu itu. Jadi pertama jangan rewel ya, jangan panik ya. Jangan panik, itu dia yang paling penting. Karena kalau bundanya panik, anaknya makin rewel. Nah, supaya nggak panik gimana? Ya itu dia, tenangkan dengan gendong yang saya ajarkan tadi, posisinya di dekat ke dalam sini ya, dekat dada, kemudian sambil cari tahu kenapa nih penyebabnya, karena rewel ini macam-macam. Nah, tapi kita sebagai ya bunda harus pinter juga loh, harus cerdas melihat ya, ini cuma rewel biasa apa rewel yang emang tanda-tanda suatu penyakit nih. Ya, jadi caranya gitu tadi, kita lihat dulu, beri ASI dulu. Kemudian jangan lupa dipijat. Kalau anaknya udah nyaman tidur ya udah, berarti alhamdulillah emang dia cuma pengen dipeluk sama mungkin ada sesuatu yang ganti popok atau haus atau lapar ya. Tapi kalau ternyata nih udah dipijat, udah diberikan ASI, udah semuanya kok masih rewel. Terus apalagi kalau kita pegang ya suhunya kok udah di atas 37,6, berarti itu tanda-tanda demam ya. Nah, berarti itu saatnya kita harus membawa ke dokter. Jangan ragu-ragu ke dokter juga loh ya. Jangan mentang-mentang ini udah deh kayaknya cuma rewel gara-gara aus misalnya. Tapi kalau udah kita lakukan semuanya dengan benar urutannya, dia masih rewel, tolong jangan segan-segan segera ke dokter. Harus ke dokter untuk dilihat, takutnya memang ada sesuatu yang memang nggak biasa pada si kecil yang membahayakan, yang ditandai dengan rewel si kecil itu. Jadi orang tua harus sigap gitu ya dok ya. Betul. Baik, Dokter Atila makasih banyak nih untuk tips-tipsnya. Tadi juga warning-warningnya buat ayah bunda gitu ya, kapan harus bawa ke dokter, kapan harus menanganinya dengan tenang gitu. Makasih banyak sekali lagi Dokter Atila untuk sharing-sharingnya. Sama-sama, makasih kembali ya. Bunda Kesha juga makasih banyak udah datang, udah mau berbagi pengalamannya sama ayah bunda di rumah. Sama-sama. Oke deh, segitu dulu kali ya podcast episode kali ini, yaitu baru jadi ortu, yuk sigap hadapi masalah kesehatan bayi yang sering terjadi. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Dokter Atila dan juga Bunda Kesha sudah sharing pengalamannya di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua.